bagi rekan-rekan yang ada di luar sana. Siang ini saya bersama dengan rekan saya, Bapak Abi Ismail. Oke. Dan siang hari ini kita mau bincang-bincang seputar dinamika kehidupan. Kehidupan itu nggak lepas dari masalah, betul ya? Dari persoalan, dari pergumulan, dari beban berat. Dan di dalam semua yang kita alami membuat hati kita tergores. Dan goresan-goresan itu membuat kita marah, kecewa, kemudian bisa juga menjadi sebuah kebencian, kepahitan, dan akhirnya sampai kepada titik stres. Dan memang hari-hari ini begitu banyak orang yang stres. Begitu banyak orang yang perlu ditolong, perlu dibantu. Nah, saya punya pengalaman di dalam hidup saya sehari-hari. Dikala saya disakiti, dikala saya dihianati, dikala saya dijauhkan oleh teman-teman, saya pernah merasakan begitu sakitnya hati ini. Dan saya sampai kepada titik seolah-olah saya merasa Tuhan tidak berpihak kepada saya. Tuhan begitu jauh dari hidup saya. Dan ternyata kuncinya untuk mengalami damai sejahtera dari Allah, kunci untuk mengalami pemulihan, respon yang benar. Dikala kita susah, dikala kita di dalam kekecewaan, kemarahan, dan stres, tetap kita memiliki respon yang benar. Seperti apa respon yang benar itu? Nah, kita mau sharing dengan kawan saya, Abi Ismail. Menurut Abi Ismail, yang cukup sudah makan banyak asam garam, tapi untung nggak darah tinggi ya, tetap terkontrol tensi darahnya. Bagaimana sih menghadapi dinamika kehidupan yang seringkali tidak bisa kita prediksi? Kita berharap baik-baik saja, ternyata keluar rumah kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Bagaimana? Silakan. Terima kasih. Salam semangat kepada seluruh sahabat TikTok yang ada di mana saja, dan tetap semangat. Dinamika hidup memang sesuatu yang tidak pernah bisa kita tidak bisa kita hindari. Itu sesuatu yang memang bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apa saja, tidak melihat keadaan kita lagi susah atau senang. Oleh sebab itu, ketika dinamika itu datang, yang pertama tadi sesuai dengan bagaimana kita meresponi dengan benar, ya. Oleh sebab itu kita sendiri setiap pagi harus mempersiapkan diri kita mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Dan ketenangan kedamaian yang bisa kita alami sebenarnya bukan karena kita memiliki uang, jabatan, kesuksesan, tetapi kedamaian yang bisa kita dapati ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Allah di sorga. Maka ketika engkau mengalami dinamika yang baik dengan Dia, maka engkau menjadi tenang, engkau menjadi damai, dan saat itulah paling tidak kesiapanmu menghadapi apapun untuk satu hari 12 jam atau 24 jam ke depan, minimal dirimu memiliki ketahanan untuk menghadapi dan siap menghadapi. Itu tips pertama. Ya. Oke. Jadi benar bahwa respon kita itu sangat menentukan langkah-langkah kita ke depan. Karena itu saya punya pengalaman, dikala ada kemarahan, ada kekecewaan, ada rasa stres di hidup ini, lebih baik kita berdiam. Kita jangan aktif di media sosial, kita jangan aktif dalam perkumpulan, kita retreat dulu. Kita masuk di dalam kamar kita,
kamar itu bukan bicara soal kamar yang secara hurufiah, tapi masuk dalam persekutuan dengan Tuhan sambil introspeksi. Introspeksi melihat kedalaman hati kita, apa sesungguhnya yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Apakah Tuhan mempunyai rencana dan kehendaknya melalui situasi seperti ini? Supaya jangan sampai kita mengambil salah jalan dan juga mengambil keputusan yang salah. Karena biasanya orang yang marah pasti mengambil keputusan yang salah. Orang yang kecewa pasti dia salah dalam tindakan. Orang yang stres pasti dia membuat komunitasnya, mulai dari keluarganya maupun dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia, ya. Terima kasih yang sudah ambil bagian, yang sudah masuk di dalam ruang diskusi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi lebih baik kita berdiam, kita bertanya-tanya, berkontemplasi, merenungkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Dan kemudian ya paling tidak 2-3 hari pasti Tuhan akan meneduhkan hati kita. Bagaimana menurut Bapak? Itu langkah baik. Ya. Seperti saya yang katakan tadi adalah ketika kita bangun pagi, kita mensyukuri hari yang Tuhan beri, kita mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, dan ketika kita sudah mengalami kedamaian, ketenangan, disitulah kita memiliki kesiapan. Nah, ketika kita bertemu dan mengalami perjumpaan-perjumpaan situasi yang tidak menyenangkan, paling tidak kita memiliki modal untuk bertahan atau menyikapi persoalan dengan benar. Ada memang orang yang waktunya harus dengan perenungan mendalam dulu. Ada orang yang bisa saja diberikan spontanitas untuk bisa mengatasi secara baik. Itulah yang namanya hikmat Tuhan. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan dikatakan, bagaimana kita memperoleh hikmat? Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Pengetahuan itulah yang memberikan kita dapat membuat satu jalan keluar yang baik ketika kita menghadapi tantangan pergumulan. Dan ketika saudara ada di dalam perlindungan yang maha kuasa, perlindungan daripada Tuhan yang besar, dan ketika itulah kita terhindar dan boleh mengalami keselamatan yang baik. Walaupun mungkin bisa saja terjadi kemelesetan, tetapi paling tidak karena modal yang saudara miliki bisa membuat saudara menghindar perkara yang jauh lebih besar, itu membuat hari itu bisa terlewati dengan baik. Sehingga saudara bisa berkata, terima kasih, syukur kepada Tuhan, semua saya bisa melewatinya. Mari Bapak Ibu, jangan tunda. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kegelisahan, engkau sedang mengalami kebingungan, engkau sedang mengalami kecemasan, mari tundukkan kepalamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Dan engkau setelah itu, setelah merasakan jamahan Tuhan, maka percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Yakinlah itu. Ya, benar. Oke, Pak Ismail, saya ingat satu cerita kisah tentang Daud. Daud ini anak muda yang berprestasi, pintar, IQ-nya di atas rata-rata, sempat direndahkan dan tidak dianggap oleh orang tuanya saat Tuhan memakai Samuel untuk memilih raja bagi Israel. Dia sengaja disuruh ke padang pengembalaan oleh Isai, ayahnya. Setelah pemilihan ke-7 anak Isai, ternyata Tuhan tidak berkenan terhadap 7 orang yang gagah perkasa itu. Dan Samuel berkata, masih ada nggak anakmu ini? Masih ada di padang pengembalaan. Daud. Kemudian dipanggillah Daud. Saat masuk dalam rumah Isai,
Tuhan bicara kepada Samuel, ini orang yang kepadanya aku berkenan. Urapi dia sebagai raja. Satu hal yang saya mau kasih tahu, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sekalipun kita nggak dinilai, nggak dihargai, disingkirkan oleh orang tua sekalipun, oleh orang yang kita kasihi, oleh orang-orang yang mungkin dekat sama kita, oleh orang-orang yang kita hormati, justru mereka menganggap kita seperti sampah. Tapi tahukah rekan-rekan semuanya, tidak ada yang kebetulan. Kita menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah pembentukan Tuhan. Dan akhirnya Daud diurapi sebagai raja. Apakah dia langsung jadi raja saat itu? Tidak. Ternyata musuh Daud itu bukan orang lain, tapi mertuanya sendiri. Di sini siapa yang punya mertua yang seperti jadi musuh bagi menantu-menantunya? Nggak akur, berantem terus sama mertuanya. Kalau ada jangan angkat tangan, tapi angkat hati aja. Nah, kalau ada mertua-mertua seperti itu, bagaimana respon kita? Tetap kita berdoa buat mertua kita. Bagaimanapun Anda menikahi anaknya, dan anak itu berasal dari mertuamu, baik papa dan mamanya. Sayangi dia sebagai orang tuamu. Apalagi kalau engkau sudah tidak punya orang tua, masih ada orang tua daripada istrimu. Tetap kita tunduk hormat. Sepanjang kehidupan Daud, rasa-rasanya dikejar-kejar terus oleh Saul. Dianggap musuh negara. Sehingga Daud harus masuk gua dan keluar gua. Tapi Daud tidak menyimpan kebencian. Daud tidak menyimpan kemarahan. Daud tidak menyimpan kepahitan. Daud membawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dia selalu mencurahkan hatinya. Kalau kita baca kitab Mazmur, itulah kitab di mana Daud mencurahkan hatinya. Luar biasa. Sampai pada titik tertentu Allah melihat Daud sudah siap jadi raja. Waktunya proses sudah selesai, diangkat jadi raja. Luar biasa. Pesan kita siang hari ini, jangan pernah kita menyimpan kekecewaan, kemarahan, apalagi stres. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Apapun keyakinanmu, apapun agamamu, semua kita diajar untuk kita menyerahkan hidup kita dan segala pergumulan, persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Jadi perenungan kontemplasi siang hari ini kiranya memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah wawasan tentang kehidupan ini untuk dihadapi, bukan untuk kita melarikan diri dari kenyataan. Ingat, hidup ini tidak selalu selaras dengan ekspektasi kita. Justru seringkali bertolak belakang. Tapi justru di saat yang seperti itu, jangan cari jalan keluar sendiri. Mintakan hikmat dari Tuhan. Mintakan bimbingan dari Tuhan. Pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan dari gunung-gunung, bukan dari orang hebat, orang pintar, orang kaya, tapi dari Tuhan sendiri. Jadi kalau siang hari ini sama-sama kita menjadi orang yang menanggung beban berat, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Elohim Yahweh, Bapa yang kekal, memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya, haleluya.